Bismillahirrahmanirrahim. Kami kelompok 11 yang beranggotakan Sophia, Lukman, Silvia, dan Risma akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga pengembangan induk LKMS seperti BMT, Inkopsyah, dan Pinbook. Bismillahirrohmanirrohim. Yang pertama yaitu tentang Pinbook. Pinbook atau Center for Micro Enterprise Incubation adalah singkatan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, di mana Pinbook merupakan lembaga pengembang swadaya masyarakat yang menyediakan fasilitas, konsultasi, dan pelatihan bagi pendirian lembaga keuangan masyarakat seperti BMT. Pinbook ini didirikan pada tanggal 13 Maret 1995 yang diwakili oleh Baharudin Yusuf Habibie sebagai Ketua ICMI, Kiai Haji Hasan Basri sebagai Ketua Umum MUI, dan Jainul Bahar Noor sebagai Direktur Bank Muamalat Indonesia. Pinbook ini didirikan karena adanya tuntutan dari masyarakat yang menginginkan adanya perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat yang pada tahun 1995 hanya dikuasai segelintir orang tertentu. Para pendiri Pinbook ini menyadari bahwa faktor pembiayaan adalah persoalan paling dasar bagi pengusaha kecil. Karena itu, Pinbook kemudian membantu mendirikan BMT-BMT di seluruh Indonesia, di mana BMT itu diharapkan dapat membiayai masyarakat lokal dan para pengusaha kecil di lingkungannya. Karena fungsi BMT sebagai media penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat yang kemudian dikelola untuk kemaslahatan anggotanya. Pinbook telah mempunyai peranan yakni memberdayakan usaha mikro dan kecil yang berbasis kepada masyarakat banyak. Yang selanjutnya yaitu fungsi Pinbook. Pinbook didirikan memiliki fungsi yang pertama, membina teknis administrasi, pembukuan, dan finansial BMT yang terbentuk, yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia dan penyuburan pengusaha yang ada, yang ketiga, melakukan promosi, pemasaran, dan mengembangkan jaringan perdagangan usaha kecil. Adapun tujuan Pinbook yaitu ada dua. Yang pertama berdasarkan pendirian, yaitu tujuannya untuk mendukung tujuan nasional dalam pembangunan sumber daya rakyat sesuai dengan cita-cita Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, dan GBHN. Yang kedua, menumbuh kembangkan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi rakyat kecil, pengusaha menengah, serta lembaga pendukung pengembangnya. Yang ketiga, terwujudnya penguasaan dan pengelolaan sumber daya yang adil, merata, dan berkelanjutan dalam suasana damai, maju, pesat, dan dinamis. Yang terakhir yaitu meletakkan landasan-landasan yang cukup kuat bagi pertumbuhan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu tujuan Pinbook berdasarkan sasaran, yaitu berdasarkan besaran usahanya. Ada usaha kecil bawah, yaitu usaha dengan besaran omset lebih kecil dari 50 juta per tahun. Yang kedua, usaha kecil yang usahanya dengan omset antara 50 juta sampai dengan 500 juta per tahun. Berdasarkan jenis usahanya meliputi pengembangan usaha di bidang keuangan dan simpan pinjam, pengembangan usaha sektor real. Adapun visi, misi, dan prinsip Pinbook yaitu visi menjadi lembaga fasilitator dan inkubator usaha mikro dan kecil dengan menentaskan dan mengembangkan jaringan kerja Kopsyah BMT dan Fokusma, kelompok usaha muamalat, yang sehat dan mandiri berdasarkan prinsip syariah berskala nasional yang mandiri dan tangguh. Misinya itu yaitu menumbuh kuatkan sumber daya insani dan sumber daya ekonomi mikro dan kecil melalui BMT dan Pukosma, serta lembaga pendukung pengembangnya berdasarkan prinsip syariah, mewujudkan penguasaan dan pengelolaan sumber daya yang adil dan merata serta berkelanjutan sehingga umat mampu mengejawantahkan fungsinya sebagai rahmatan lil alamin. Yang terakhir yaitu membangun lembaga yang mampu sebagai wahana berkarya dan beribadah bagi para kader-kadernya sebagai insan kamil. Dalam mencapai visi misi yang tadi, Pinbook melaksanakannya dengan 6 prinsip pendekatan. Yang pertama, prinsip institusionalisasi, yaitu Pinbook sebagai pendorong atau dinamisator untuk memfungsikan dan memanfaatkan potensi masyarakat yang telah ada. Jadi Pinbook sebagai lembaga yang mendorong potensi lembaga yang sudah ada. Yang kedua,
prinsip fungsionalisasi, yaitu Pinbook memperkuat lembaga-lembaga masyarakat bagi rakyat banyak, khususnya lembaga ekonomi keuangan yang berprinsip syariah. Yang ketiga yaitu prinsip integrasi, yaitu Pinbook sebagai katalisator atau penjembatan, yaitu untuk memperkuat dan memadukan mekanisme sesuai dengan kesamaan tujuan, yaitu sesuai dengan prinsip syariah dan target dari berbagai potensi masyarakat. Nah, yang keempat, uhuwah muamalah, yaitu landasan gerakan dari bawah sehingga berakar kuat atas dasar solidaritas masyarakat setempat. Yang kelima yaitu pengembangan sumber daya manusia, yaitu landasan gerakan yang diarahkan melalui peningkatan kualitas SDM pada setiap kebijakan dan kegiatan. Yang terakhir yaitu prinsip barisan semut, yaitu walaupun gerakannya dimulai dari sesuatu yang kecil, tetapi dengan komitmen gotong royong itu sangat efektif dan istiqomah sehingga dapat membuat karya besar sebagai implementasi ibadah kepada Allah. Yang terakhir yaitu program kerja yang ditawarkan Pinbook. Program kerja yang diberikan oleh Pinbook itu ada 2 kategori. Yang pertama, program jangka panjang, yaitu menjadikan BMT sebagai lembaga yang berperan dalam pengembangan ekonomi masyarakat bawah dan dimiliki serta dikuasai oleh masyarakat setempat sehingga menjadi lembaga yang berkemampuan mengembangkan jaringan vertikal dan horizontal dengan lembaga-lembaga keuangan syariah dalam bentuk BPRS, BMT, dan koperasi serba usaha. Yang kedua, menjadikan usaha kecil sebagai sarana pemasaran aset nasional yang berkeadilan dan efektif dalam mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Yang ketiga, menjadikan usaha kecil sebagai kekuatan pembangunan struktur masyarakat pedesaan yang maju dan berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan usaha kecil dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi di berbagai tingkatan penentuan keputusan. Nah, yang terakhir yaitu program jangka menengahnya, yang dimana program jangka menengahnya itu yang ke-1, mengembangkan model-model pengembangan BMT secara operasional. Jadi Pinbook mengembangkan model-model pengembangan BMT-nya di mana pengembangannya itu di sisi operasionalnya, sehingga menjadi lembaga yang berkemampuan seperti dirumuskan dalam program jangka panjang. Yang kedua, mengembangkan dan membina pengusaha kecil sehingga memiliki pangsa pasar yang makin besar dalam sektor pertanian, perindustrian, dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan pengusaha kecil dan dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi secara lebih cepat. Jadi memberikan pengetahuan agar pengusaha kecil dapat meningkatkan kemampuan dalam menguasai teknologi dan dimanfaatkan secara lebih baik. Yang keempat, mengusahakan agar BMT menjadi gerakan nasional pembangunan usaha kecil. Dan yang terakhir, pengembangan kelembagaan dan fungsi Pinbook sebagai alat atau fasilitator dan dinamisator pengembangan usaha kecil dan BMT. Bismillah, untuk pembahasan yang kedua yaitu Inkopsyah. Untuk yang pertama yaitu sejarah Inkopsyah. Inkopsyah atau Induk Koperasi Syariah merupakan gerakan koperasi syariah berjenis koperasi sekunder, di mana bagian dari strateginya adalah menumbuh kembangkan anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia. Cikal bakalnya dirintis pada tahun 1997. Seiring perputaran waktu, lembaga ini pun tumbuh karena perannya sebagai mediasi bagi anggota, ditambah sifatnya yang dinamis serta terbuka menerima perubahan. Kehadirannya pun makin mendapat tempat di masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa kali anggaran dasar mengalami revisi menyesuaikan perkembangan zaman. Legalitas operasional yang semula hanya di Kanwil Depkop dan PPK DKI, kemudian pada tahun 1998 status badan hukumnya meningkat menjadi tingkat nasional yang disahkan oleh Depkop dan PPK yang pada waktu itu beralamat di Jalan Kebon Sirih nomor 85. Yang kedua, visi dan misi Inkopsyah. Untuk visinya, yang pertama, menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat lapisan menengah dan bawah. Yang kedua, sebagai pelaksana sistem ekonomi syariah. Yang ketiga, penghubung antara pemilik dana dengan anggota.
Dan yang keempat yaitu sebagai mudorib yang secara berkesinambungan meningkatkan nilai tambah bagi para anggotanya. Yang kedua untuk misinya yaitu yang pertama memperluas dan memperbesar pangsa pasar usaha anggota dan masyarakat lapisan bawah. Yang kedua, meningkatkan efisiensi usaha kecil dan menengah dan lembaga pendukung lainnya. Yang ketiga, memobilisasi dana sehingga perkembangan dan bisa dijangkau oleh masyarakat lapisan bawah dan menengah guna mengembangkan kesempatan kerja. Yang keempat, mempertinggi kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan anggota. Untuk yang ketiga yaitu aktivitas Inkopsyah. Yang pertama di bidang produk dan jasa. Poin pertama yaitu penghimpun dana. Di bagian penghimpun dana yang pertama ada simpanan berjangka dan deposito amanah, dan yang kedua penyertaan modal. Untuk yang kedua yaitu penyaluran dana. Poinnya yang pertama yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan likuidasi anggota. Yang ketiga yaitu jasa manajemen. Untuk poin yang pertama yaitu konsultan bisnis, pendiri BMT, konversi koperasi. Untuk poin yang kedua yaitu Reiger. Yang poin yang ketiga yaitu advokasi hukum. Keempat IT system. Kelima manajemen, dan yang terakhir pelatihan atau training SDM atau sumber daya manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang BMT Center. Pengertian dari BMT yaitu Baitul Mal wa Tamwil adalah merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan syariah non-bank, sebuah lembaga keuangan Islam yang hadir di tengah-tengah carut-marutnya perekonomian kapitalis yang diterapkan di negeri ini. Kini hadir dengan menawarkan sistem baru, sistem yang bebas dari riba, bebas dari praktek ketidakadilan, mengedepankan amanah, dan juga mengemban misi sosial. Jadi BMT Center adalah sebagai lembaga yang mengayomi dan mendayagunakan. Yang selanjutnya adalah visi misi BMT Center. Visi yakni menjadi pusat pendorong tercapainya BMT yang kokoh dan kuat. Adapun misi BMT Center adalah sebagai berikut. Ke-1, meningkatkan capacity building BMT anggota dan calon anggota melalui jasa pendampingan teknis, manajemen, dan pelatihan yang berkesinambungan dan terarah. Kedua, melakukan intermediasi dan advokasi antara BMT anggota maupun calon anggota dengan para pihak atau lembaga yang terkait sehingga terwujud aliansi strategis dalam gerakan pemberdayaan ekonomi umat. Ketiga, berperan serta dalam gerakan dakwah bilhal tentang pemberdayaan ekonomi umat yang berbasis ekonomi syariah melalui BMT. Dan yang terakhir adalah meningkatkan jaringan kerjasama antara anggota. Yang selanjutnya adalah fungsi dari BMT Center. Yang pertama adalah mengkoordinator untuk meningkatkan koordinasi lembaga regulator BI atau departemen. Misalnya dalam hal rating, standar profesi, etika bisnis BMT, dan lain-lain. Yang kedua, lembaga yang dapat membentuk, menyehatkan, dan meningkatkan BMT maupun debiturnya melalui pendampingan teknis, training, dan jasa manajemen lainnya. Atau capacity building. Yang ketiga, lembaga advokasi dan konsultasi bagi BMT dan anggota dan masyarakat. Yang keempat, lembaga penyeleksi BMT yang layak dan berpotensi layak atau rating agensi dan supervisi BMT atau monitoring agensi. Yang terakhir yaitu lembaga penyedia informasi yang diperlukan oleh anggotanya seperti informasi debitur, peluang usaha, kondisi makroekonomi, keuangan, dan perbankan khususnya di segmen keuangan mikro atau LKMS Center atau pusat operasi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas strategi BMT Center. Strategi ini dibagi dua. Yang pertama lembaga permodalan, yang kedua lembaga pengembangan sumber daya manusia.
Yang pertama, mendirikan dan mengembangkan lembaga permodalan BMT. BMT lebih banyak mengandalkan modal dari penempatan dana oleh masyarakat. Sebagian ada pula yang melakukan kerjasama dengan perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi, BMT Center berpendapat bahwa solusi tersebut hanya bersifat jangka pendek, sehingga untuk memperkuat likuiditas BMT tersebut perlu dicairkan solusi yang bersifat jangka panjang. Yang kedua, lembaga pengembangan sumber daya manusia. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, selain sebagai lembaga permodalan, BMT Center juga berfungsi sebagai lembaga pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Dua fungsi ini memang sangat berkaitan. Permodalan sebesar apapun tidak akan memberikan dampak positif jika tidak dipotong dengan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten. Demikian juga sebaliknya, sumber daya manusia yang profesional dan kompeten kurang memberikan dampak positif jika tidak dipotong dengan permodalan yang cukup. Untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, BMT Center mengembangkan strategi dengan mendirikan BMT Institute, sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan bagi para pengelola BMT anggota. Melalui lembaga inilah diharapkan para pengelola BMT dapat mengelola BMT secara baik dan benar. Di samping itu juga, dengan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional akan terjadi percepatan dalam perkembangan BMT di Indonesia. Selanjutnya, BMT Center dan pengembangan BMT di Indonesia. Hingga akhir tahun 2013, setidaknya 300 BMT tergabung dalam keanggotaan BMT Center dan telah membiayai lebih dari 2 juta pelaku usaha mikro dan kecil. Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, peran BMT Center tidak bisa dilihat secara langsung di tengah-tengah masyarakat, karena BMT Center tidak langsung terjun ke masyarakat, tetapi melalui pembinaan yang dilakukan pada BMT yang menjadi pembinaan atau mitra sebagai fungsinya yang telah dijelaskan di atas. Keberhasilan BMT Center dalam memberdayakan ekonomi masyarakat akan tampak pada keberhasilan BMT Mitra dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Salah satu peran BMT Center yang penting dan perlu diapresiasi dalam mengembangkan BMT di Indonesia antara lain adalah komitmen dan kontribusinya dalam pengawalan dan pengadvokasi regulasi rencana undang-undang lembaga keuangan mikro atau RUU LKM yang kini sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Selain fungsi advokasi regulasi, BMT Center juga berperan dalam membantu proses sosialisasi BMT ke masyarakat luas melalui berbagai forum maupun kesempatan dan keutamaan program-program kerjanya. BMT Center telah memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat luas tentang ke-BMT-an, karena masih banyak masyarakat yang berpandangan bahwa BMT tidak berada dengan rentenir.
BMT Center juga telah membantu dan memfasilitasi bagi mereka yang hendak mengembangkan BMT. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.